da'awatil mazlumi, jauhilah oleh kalian doa-doa orang yang dizolimi. Jadi zolim ini perbuatan dosa yang Allah kontanin ganjarannya, nggak pakai di alam kubur, nggak pakai di hari kiamat. Di dunia langsung Allah bayar persekotnya. Ya, itu namanya dosa, bentuknya kezoliman. Sehingga Nabi wanti-wanti sama kita, saking dahsyatnya ini dosa, azabnya bener-bener pasti. Disuruh jauhin dosa ini. Waspadalah, jauhilah oleh kalian dosa yang namanya zolim. Karena orang yang dizolimin doanya makbul. Itu ilatnya. Orang kalau berasa dizolimin, yang dia minta kan yang kagak-kagak. Ya enggak? Ada sahabat namanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Ini Sa'id bin Zaid tanahnya banyak. Ada khalifah namanya Marwan bin Hakam. Ada nenek-nenek ngadu sama Marwan bin Hakam. Pengakuan dia dizolimin. Tuan khalifah, si Sa'id bin Zaid boleh aja dia tukang ibadah, boleh aja dia jadi sahabat yang disebut sama Nabi dijamin masuk surga. Tapi gua kagak percaya. Masa perbuatan dia enggak sesuai sama pujian Rasulullah? Marwan bin Hakam bingung. Ini yang diaduin bukan kelas sembarangan nih orangnya. Kelas sahabat yang masuk dalam nominasi al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. 10 sahabat yang Nabi hidup udah Nabi sering ucap bakal masuk surga. Ini nenek-nenek ngadu Sa'id bin Zaid radhiyallahu an ngambil tanah dia. Yang orang tahu dia tukang ibadah, yang orang tahu dia dijamin masuk surga. Bohong, gua kagak percaya, kata nenek-nenek. Saya tuntut dia ke meja hijau. Tuntut. Ini hakim bijak, nggak denger berita sebelah pihak. Ente nih, kalau dengar berita, apalagi kaitannya pakai menjelekin nama orang ya, jangan kata nama kiai, ustadz, kelas orang biasa aja kita nggak boleh buru-buru percaya omongan dari orang lain buat dia. Nih, akhirnya Marwan bin Hakam manggil Sa'id bin Zaid. Dia cross check, dia tabayun. Apa bahasanya tabayun? Klarifikasi. Ya, jalan yang ditempuh buat ngelarin, makanya disebut klarifikasi. Ya. Nih, ditanya nih Sa'id bin Zaid, ya Sa'id, ini ada nenek-nenek tua, mana pakaiannya gempi banget, kayak ahli ibadah juga. Ini perempuan sih, wah banyak yang manggil ustazah. Tapi dia bikin aduan, katanya ente ngambil tanah dia. Aneh sih dengar begitu, kagak percaya. Tapi mau kagak mau aneh sampein, karena tuh nenek-nenek katanya dizolimin. Ente ambil tanahnya.
Apa jawaban Sayyiduna Sa'id bin Zaid? Ya Khalifah, ketahuilah, saya dengar langsung dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa man akhadha ardan, man akhadha shibran, siapa orang yang ngambil sejengkal tanah orang, tawwaqahullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah bakal suruh dia panggul tuh tanah yang sejengkal 7 lapis bumi. Kayak apa itu? Apalagi sekarang lapisan bumi nambah sama tai besi sih urugannya. Jadi 8. Ya, kemarin 7. Ini udah 8 nih. Iya. Orang dari dulu sengketa tanah. Mau sama saudara kek, gue dulu. Itu orang yang zolimin tanah orang, dia suruh panggul. Ini tanah barang keramat. Sebab Allah Ta'ala apa gini hari nggak bikin tanah lagi. Makanya orang kalau zolimin tanah orang, bukan hak kita ambil. Siap-siap ente jadi orang susah paling dulu. Ya enggak? Itu yang namanya warisan kagak buru-buru dibagi, begitu tuh. Mentang-mentang Tuhan lo kata jasa lu banyak kan, gue nih gedean. Kita zolimin hak adik kita zolimin hak orang lain. Waduh. Cuman ini masalahnya Sa'id bin Zaid dipitnah. Ya Khalifah, mana mungkin aneh ambil tanah di orang, aneh denger langsung dari Nabi, siapa yang kagak takut? Aneh kalau emang aneh ambil tanah dia, Nabi bilangin saya bakal suruh junjung manggul tanah 7 lapis bumi. Akhirnya Khalifah percaya sama omongan Sa'id bin Zaid. Ya, sebab kualitas Sa'id bin Zaid ini. Makanya kalau omongan yang sampai sama kita, siapa yang ngomong? Itu kita perlu teliti juga. Jangan apa omongan siapa aja kita terima. Ya gak? Ulama besar banyak yang jatuh harga dirinya cuman karena dipitnah. Jatuhin dia lewat ilmu nggak bisa, fitnah dia. Imam Bukhari kayak apa alimnya, dipitnah sama orang Khurasan sendiri. Imam Bukhari punya fatwa, siapa aja yang nete sama sapi maka dia bin sapi. Siapa yang nete sama kambing, minum susu kambing nete, dia bin kambing. Imam Bukhari ngomong begitu. Tuh orang kampung udah kemakan berita hoax, diusir Imam Bukhari, alim kabir, diusir sama kaumnya gara-gara fitnah. Ya enggak? Makanya senjata musuh buat jatuhin orang segede apapun fitnah. Ya enggak? Tuh. Sama yang lain sogokan gak kena, tapi sama fitnah, wah, kesandung gunung belum tentu jatuh, keserimpet tali belanjaan nyungsep. Ya. Makanya hati-hati sama fitnah. Ya, hati-hati. Perbuatan yang belum tentu kita kerjain, orang bisa nisbahin perbuatan itu sama kita. Bagaimana emang yang kita kerjain? Kayak begitu. Naudzubillah. Naudzubillah. Begitu Sayyiduna Sa'id bin Zaid dituduh ngambil tanah orang, dia angkat tangannya, Allahumma in kanat kadzibatan fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Kalau emang tuh perempuan bener-bener dusta, kalau aneh yakin banget dia dusta, dia zolimin aneh, harga diri aneh, disangka nyolong, ya Allah, itu berita dibuat-buat sama dia, tolong butain matanya dan matiin dia di tanahnya sendiri. Jadi ini dalil nyumpain orang masih boleh.
Kalau ente bener. Kalau ente kagak bener nyumpahin orang, berbalik sama ente. Gua sumpahin tuh nenek-nenek. Nggak pakai lama. Tuh nenek-nenek yang bikin fitnah Said bin Zaid ngambil tanahnya, akhirnya matanya buta. Tuh nenek-nenek jalan nggak ngeliat apa-apa, ngeramban jalannya. Sampai orang pada nanya, ngapa nek kok jadi buta? Gua kena sumpahnya si Said bin Zaid. Ya, sampai dalam riwayat dia lagi jalan nggak kelihatan, dia punya kebun ada sumurnya. Akhirnya dia mati masuk di sumurnya sendiri. Doa makbul, doa orang yang dizolimi. Walaupun bukan harta yang diambil, harga dirinya. Ya, dia zolim sama harga diri orang. Justru ini lebih parah kasusnya. Kalau kita ngambil harta, taubatnya mulangin. Cuman harga diri orang belum tentu orang bisa maafin. Waduh, berat kasusnya. Makanya dia sumpahin, butain matanya, matiin dia di tanahnya sendiri, biar jadi ibro, orang tahu mana yang benar mana yang kagak. Ya, ini orang yang zolim. Ma bainaha wa bainallahi hijabun. Ijtanibu, jauhilah doa orang yang dizolimi, karena nggak ada bainaha, antara doa-doa orang yang dizolimi itu, wa bainallahi, dan di antara Allah, hijabun, satu penghalang pun. Ain riwayat Al-Imam Abu Ya'la. Al-Imam Abu Ya'la punya musnad. Musnad ada 11 jilid. An Abi Sa'idin, riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah, dan Sayyiduna Abi Hurairah ma'an, secara bersamaan. Jalur sanadnya dua, Sayyiduna Abu Sa'id dan Sayyiduna Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab.